orang yang biasanya cuma nonton mas, itu bisa masuk pedok berbekal website yang benar-benar dibikin dari nol. Segagal-gagalnya aku berjuang, aku masih punya pekerjaan yang pasti aman. Betul Soto. Saya lahir dan besar itu di Desa Karangtengah, Sampang, Kabupaten Cilacap. Jadi saya mulai dari kecil, terus sekolah di SD, SMP sampai dengan SMA. Karena saya cuma sampai SMA, semuanya itu di Sampang Cilacap. Nggak merantau, nggak sampai jauh-jauh gitu ya. Terus saya memulai usaha di bidang media ya, untuk sekarang di otomotif, khususnya di balap itu mulai tahun 2013. Jadi dari tamat SMA tahun 2006 sampai dengan saya 2013 itu berarti berapa tahun? 7 tahunan itu saya lebih banyak apa ya? Bingung aku. Jadi lebih banyak kayak contohnya orang tua kan saya dagang soto seger namanya di Sampang. Mungkin teman-teman yang di sana mungkin banyak yang mengenal ya, mengetahui gitu kan soto seger. Dan saya lebih banyak membantu ibu sebenarnya bukan buat apa, biar saya itu tetap bisa menjalani atau mengejar mimpi. Karena saya punya mimpi dari kecil. Mimpi saya itu cuma ada 2 sebenarnya, nggak muluk-muluk ya. Selain jadi maksudnya punya banyak materi, itu semua orang mimpi lah ya maksudnya. Mimpi saya itu musisi, 1 pembalap. 2 mimpi itu dibilang bertentangan nggak, ya pasti beda ya, jalurnya itu udah beda banget ya. Terus kalau dibilang ada kesamaan ya kesamaannya sama-sama yang mimpi yang terlalu tinggi bagi orang kampung, bagi orang desa, bagi orang yang nyun sewu. Saya kan keluarga bukan orang berada ya mas ya, maksudnya itu udah terlalu tinggi. Tapi saya menjalaninya, maksudnya kayak contoh mungkin dari pembalap kan dari kecil udah seneng balapan ya, udah seneng nonton balap, udah seneng apa. Tapi nggak kecapai, saya nggak punya motor kok. Baru udah gede baru punya motor, dan itu pun butuh biaya gede kan, nggak mungkin. Akhirnya cuma jadi penonton. Untuk di musik, oke lah dari SMP, SMA itu kan di musik sampai ngindi-ngindi semua itu dari 2006. Nah, dengan saya membantu ibu kan bebas. Berbeda dengan saya kerja, saya nggak mungkin bisa dong, maksudnya kayak nonton balapan bebas atau ngeband gitu kan nggak bisa. Jadi keuntungannya gitu. Jadi membantu ibu, ada uang sedikit dikasih sama orang tua kan, itu buat ya, menjalani mengejar mimpi gitu. Nah, itu belum sampai perjuangan mas. Itu baru, kalau tahun-tahun itu aku belum sampai perjuangan jadi pembalap ya, maksudnya di dunia balap ya. Kalau di dunia balap itu tahun-tahun itu aku paling gini, kayak contoh latihan balap lah, pakai motor seadanya, mau ke sirkuitnya ya, di sirkuit gestrekan gitu, bukan motor gestrek beneran ya, motor biasa aja. Orang sini nekat itu mas, maksudnya yang penting seneng gitu kan.
pernah juga latihan di Gor Satria pakai motor standar, cuma ganti ban pakai step, udah yang penting latihan. Ditawarin bensol ya, zaman dulu kan bensol, padahal bensinnya eceran itu gitulah yang gitu. Nah kalau itu di balapnya ya mas. Terus di samping itu nonton balap, belum kepikiran jadi wartawan, jadi konten kreator atau jadi apapun di dunia balap itu waktu itu ya, masih. Nah di musiknya saya ngejar tuh di situ, kayak bikin lagu, mulai bikin lagu, terus sempat ngeband kan saya. Dulu tuh bukan vokalis, bukan penyanyi ya, dulu drummer di band. Bandnya memang fokusnya memang ngejar bikin lagu dulu. Bandnya bubar, saya sendiri, saya merasa bisa bikin lagu nih, ya rekaman seadanya itu, rekaman seadanya. Contohnya kayak contoh live, rekaman live itu, teman-teman yang bisa gitar, bisa bisa main bass, yo yang penting ikut ke studio rekaman. Aku ngedramin dulu, terus habis itu ngetek vokal. Itu satu lagu itu paling rekaman 1 jam, misalnya 1 jam 120.000, bisa jadi berapa lagu live yang nggak di mixing, nggak diopo lah itu kan. Dari situ lagu-lagunya kan ada jadi. Nah terus mulai serius, rekamannya agak serius itu aku persis sebelum aku terjun di dunia media, di balap motor. Itu persis sebelumnya itu aku ngirim demo mas. Aku ke Jakarta ngirim demo, nggak punya duit, aku ikut bantu Pak Alex saya di bangunan, kan saya nggak kuat ya, yang penting aku bantu, terserah dikasih berapa itu kan. Aku ngirim demo, diterima demonya, lagunya rilis tapi nggak ada duit promosi, jadi nggak laku waktu itu tahun 2012. Nah dari situ kan dari musik itu banyak kolega mas. Nah dari musik itu banyak kolega, kebetulan aku kenal sama beberapa teman di Kemeranjen, itu blogger. Blogernya bukan blogger otomotif ya mas, blogger dia yang bikin website tentang doa gitu tahu lah mungkin mas Uung masih tahu lah. Kayak website doa, website apa ya tahu lah yang blogger, dia nggak liputan ya. Nah, dari situ karena dari musik kenal ke Amri namanya, dari Amri diajarin tuh bikin. Saya langsung bikin 2 website sekaligus, balap motor dan lupa musik. Jadi website balap dan 1 website musik. Itu mulai mas bikin berita di musik juga saya. Teman-teman yang di Facebook, waktu itu Facebook kayak namanya kan, Facebook kan banyak yang musisi-musisi itu, ayo yang rilis single tak tanyain, tak naikin berita gitu. Tapi website di balapnya itu yang beda. Saya itu kan langsung terjun liputan. Saya masih ingat liputan pertama di Purwokerto di seri 1 atau seri berapa, Jurnas Motor Prix tahun 2013. Itu kan saya memang ngikutin karena baca tabloid kayak Motor Plus dan lain-lain kan. Ngikutin pembalap apa itu. Waktu udah masuk di situ udah senengnya, wah. Orang yang biasanya cuma nonton mas, itu bisa masuk pedok berbekal website yang benar-benar dibikin dari nol. Siapa sih, apalagi zaman dulu ya, zaman dulu kan online masih sedikit ya. Inspirasi saya sih tetap dari kayak Maniak Motor, Automotive Zone yang waktu itu ya, yang di balap motor itu kuat kan itu. Dari situ saya liputan langsung coba, kok viewernya ada mas. Sampai di beberapa bulan pertama itu, sampai karena server awal itu bulan pertama itu gratisan, terus pindah ke server yang bayar murah, itu langsung nggak kuat mas. Jadi server yang pertama itu kan gratis pertama, yang ya kan iseng kan, gratis, terus habis itu rame, dua-duanya rame. Sebulan atau 2 bulan itu udah akhirnya beli berbayar yang murah, yang setahun cuma 400.000 mungkin ya. Dari situ lah nggak kuat lah server. Prospek kan, saya liputan langsung, bikinin berita. Waktu itu ada Willy Hammer, ada siapa tak profil. Padahal saya nggak ngerti, nggak bisa. Saya cuma modalku karena kebiasaan bacain tabloid. Di situ ya terjun liputan langsung. Di event-event berikutnya kejuda itu saya liputan langsung. Uangnya dari mana? Ya itu tadi yang diceritain di awal. Bantu ibu jualan kan, jualan soto, asah-asah gitu, asah-asah piring apa segalanya lah ya, tahun diri kumpul duit buat liputan. Dan waktu itu
nggak ada, belum ada kepikiran tujuannya seperti sekarang. Profesional itu belum ada, karena kayak gitu aja udah senang mas. Kalau dulu sebelum maksudnya jadi wartawan atau ini, saya selain bantu ibu, saya juga pernah mencoba ya sales motor pernah. Terus jadi ini mas, bantu di toko baju di pasar, apalagi ya, jualan es keliling, nganter es ke ini. Terus banyak sih aku apa wae mas, maksudnya waktu itu. Terus apa ya, waktu jualan baju bantu jualan baju itu, terus aku akhirnya kepikiran tukang kredit. Itu temanku ada yang bagus, sukses jadi tukang kredit, aku tukang kredit baju. Nggak jadi, nggak ada yang jalan. Dan waktu itu yang paling utama kenapa saya terus berjuang walaupun nggak ada hasilnya pun ini, karena aku kayak gini mas, segagal-gagalnya aku berjuang, aku masih punya pekerjaan yang pasti aman. Dodol soto itu yang yang jadi kenapa saya gerak wae itu, berjuang aja itu. Misalnya gagal, misal kepengen hidup yang biasa, nggak dengan mimpi, dodol soto, jualan soto gitu. Karena itu yang cara gue ini warisan juga. Saya akan mencoba untuk masuk, melihat langsung bagaimana sih isi pedok. Ini Jawa sama di Sunda ini? Ini apa? Sunda. Oke, saya di Jawa. Ada alale. Ini bukan masalah paling mengesankan atau gimana ya mas. Saya melihat diri saya sendiri bukannya sombong atau gimana ya mas. Saya itu berjuangnya gila lah waktu itu. Berjuangnya mungkin kalau aku lihat teman-teman sekarang, ya maksudnya kayak kemarin kan banyak juga anak-anak baru itu ya, aku lihat berjuangnya nggak kayak aku ya dulu ya. Karena aku bukan siapa-siapa mas, tapi memang ada banyak orang yang bantu ya dari awal maksudnya. Kayak gini, kalau contoh dulu ya, sebelum kenal mereka itu, aku itu ke Sentul mas, dari rumah ya, kereta ekonomi udah jadi makanan lah. Itu bawa uang 100-150 ribu berangkat. Kereta waktu itu nggak mahal, 35 atau berapa, masih yang ekonomi, yang Serayu lah, tapi Serayu yang harus berapa jam itu kan lamanya. Itu yang penting aku sampai Sentul, sampai sirkuit. Itu yang udah 2013 akhir 2014. Yang penting aku sampai sirkuit. Kebetulan ada banyak orang baik ya, kayak bos-bos tim atau siapa yang baik itu, kayak contohnya Kopepen. Banyak lah. Kayak Kopepen itu benar-benar, wah kamu semangat nih, dia bantu. Udah yang penting kamu berangkat, ikut sama anak-anak, duduk sama anak-anak, makan di pedok. Jadi aku yang penting yowis aku berangkat, aku sampai sana pasti ada orang baik. Terus dulu awal-awal itu kalau aku dompleng tim itu, timnya Om Toto, waktu itu Astra Motor. Terus ada juga ASP, pembalapnya AM Fadli, itu aku dompleng gitu. Yang dompleng itu jadi ngerasain nginep hotel itu dari situ. Pertama kali nginep hotel itu aku kalau nggak salah Tegal. Ikut ya, walaupun rame-rame sama kru sama ini. Yang penting kayak gitu mas. Maksudnya aku nggak mikirin aku punya duit berapa, aduh ntar di sana gimana. Ya aku mau ngelanang kok. Terus aku juga punya saudara kok di sana. Aku juga punya teman kok. Kalau benar-benar udah nggak bisa ngapa-ngapain, kan aku tinggal minta bantuan toh. Kalau bener-bener just nggak kehabisan duit lah, intinya aku pikiranku cuma seperti itu. Itu diajakin mas, zaman berjuang ya diajakin sama teman-teman, misalnya maksudnya bukan kayak gini lah. Kalau mas kan memang di dunia saya juga ngerti ya, udah pernah masuk di situ. Kalau ngelihat apa yang saya perjuangkan kan tahu apa tujuannya. Kalau orang kampung ya ngerti nih, kerja ya pabrik, iya kan? Atau misalnya kalau di daerah saya banyak arsitek yang ya pokoknya yang ngurus-ngurus kayak IMB apa semua ya, bagusnya ya ikut tamat sekolah ya ikut mereka. Ya aku kan enggak, jadi musisi, terus apa sih, wartawan apa sih? Ya tapi kan
aku juga waktu itu juga ngelihat, wah ini prospek. Itu 2014. Jadi pas 2013 itu aku belum melihat, wah ini prospek apa enggak ya gitu ya, enggak. 2014 aku baru melihat prospek. Orang tua sih ngedukung ya, tapi ngedukungnya kan kadang gimana ya, awal-awal ini apa kerjaan apa sih? Kan itu, apalagi tetangga misalnya, lihat tetangganya itu sukses di bidang apa, kan orang tua pasti kepengen. Jadi awal-awal memang orang tua pun ya gini mas, wong desa gitu mas, emang ngerti bikin mediamu ya, nggak ngerti, mereka ngerti nih liputan wartawan gitu kerja. Mereka nggak tahu nih, ini anakmu itu lagi ngerintis media. Aku pun nggak mungkin nerangin. Iya mas, nggak mungkin nerangin ini mau ngerintis media nanti seperti ini. Aku kan dulu juga belum kepikiran. Baru setelah bagus itu baru, oh ini anakku, kan seperti itu sih. Saya di Lenovo sekarang sedang di sampingnya, di depannya ya kalau ini ya, di depannya Yamaha All New M15. Oke, halo selamat siang. Ini bersama siapa? Gilang Pratama. Gilang Pratama, boleh nggak saya tanya-tanya tentang modifikasi motornya ini? Boleh. Oke, ayo. Kalau yang jelas awalnya saya seneng ngarang. Suka ngarang gitu, gambar ngarang apa? Ngarang pertama. Awalnya saya nyontot Abdo itu mas. Makanya awal-awal balap motor itu yuk kayak mungkin mirip banget motor plus. Ya mungkin sampai sekarang ada bawa-bawa di situ. Terus habis itu berjalannya waktu ya nyontoh-nyontoh teman-teman itu kan kita bareng liputan. Kayak Mas Ogi, kayak Mas Uung, kayak Pak Guru gitu. Kan kita nyontoh walaupun kita nggak minta diajari, tapi kan kita bareng. Kita berangkat bersama, liputan di tempat yang sama. Keluarnya, wah malah jebulin naikin itu loh, ini ngangkat ini. Oh gitu loh mas, ternyata wah bisa diangkat. Terus kalau kayak tulisannya sebenarnya beda ya, waktu itu karakternya beda nih. Karakternya tulisanku itu karakternya orang bodoh mas. Tapi itu yang jadi patokan, aku nggak kepengen jadi tulisan orang pinter. Karena menurut saya pembaca ini orang Indonesia kan nggak semuanya orang pinter dengan kosakata yang macam-macam ya. Makanya aku ya tulisan seperti pembaca maksudnya, yang ya udah bahasa sehari-hari, dan ngulasnya juga aku nggak terlalu dalam ya, karena aku gimana ya mas, untuk sekarang balap motor itu kan mungkin media yang cari aman. Biarin aja aku dianggap cari aman, memang cari aman mas. Kan di situ aku nggak cari apa-apa, aku di situ kan cari duit, cari temen, cari aman. Maksudnya dengan cari aman kan itu tujuanku kan, nggak punya musuh lah intinya seperti itu. Kadang kita cari aman aja pasti ada yang nggak suka kok, apalagi kita macam-macam. Aku ya kan lebih seperti itu lah. Beritanya yang aman-aman aja, berita bagus-bagus aja. Mas Sukra Tuhasa, halo mas, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ke Jakarta, 2017 di Jakarta. Sampai 2019. ya selama jadi jurnalis, jadi wartawan itu senengnya itu ya kayak gini. Contohnya kayak gini. Hobiku kan tadi aku sempat cerita, hobi apa ya? Seneng jalan-jalan, seneng mencoba hal yang baru, mencoba tempat yang baru. Kalau sekarang kuliner ya mas, kulineran apa semua. Nah itu hal-hal maksudnya kayak aku dari situ jadi aku bisa ke Sumatera, bisa ke Kalimantan, Sulawesi, sampai ke luar negeri, Malaysia, Thailand. Ya kalau nggak jadi jurnalis kan itu luar biasa. Terus apalagi ya banyak lah pengalaman, ketemu orang yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda bareng kita. Itu juga jadi hal-hal yang benar-benar menurut aku susah buat dilupakan, walaupun capek, panasan ya mas ya. Promo di TV itu ketipu. Saya udah siap, budget segini, oke.
lagunya waktu itu yang video klipnya dibantuin sama Mas Ung. Cewek Matre, promo itu udah siap masuk TV, acaranya udah aman, acaranya bubar.